Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, kembali kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawi. Pada kesempatan ini kita akan membahas hadis yang ke-12, yaitu menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Rawahu At-Tirmizi wa Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara sebagian dari kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak berguna bagi dirinya. Hadis riwayat Imam Tirmizi pada nomor 2318 dan Ibnu Majah 3976. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat penting sebagai pedoman hidup kita agar kita selamat. Caranya bagaimana? Yaitu kita harus menyibukkan diri dengan hal-hal yang berguna, yang bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara dan seluruh manusia, bahkan untuk semua alam semesta. Ada perkataan yang sangat menarik dari Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya sangat tidak suka dengan orang yang mengaku tidak ada kegiatan untuk dunia dan tidak ada kegiatan untuk yang diam saja, tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna, itu nggak bagus. Apalagi melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya untuk diri kita, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk bangsa, negara dan seterusnya, untuk dunia dan akhirat. Itu kategori kita tidak bagus keislaman kita. Bahasa Rasul, di antara baiknya keislaman seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Nah, jemaah rahimahullah, kehidupan kita saat ini disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, malah yakni baik urusan dunia maupun akhirat. Apalagi kalau kita kaitkan dengan urusan yang sifatnya akhirat. Dalam sehari semalam 24 jam, apa kegiatan kita sekarang? Baca Quran, zikir, tasbih, tahmid, melayani warga masyarakat, silaturahmi atau apa.
dengan ada alat yang disebut HP, dengan berbagai fitur, dengan berbagai aplikasi media sosial yang harusnya mempermudah kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berbagai media informasi yang sangat canggih modern. Kalau dulu orang membaca buku itu harus pegang dan harus beli. Kalau nggak punya uang harus ke perpustakaan. Tapi sekarang nggak perlu. Dengan ada alat yang namanya HP, di situ ada aplikasi, buku-buku apapun, ratusan, ribuan, bahkan bisa jutaan itu kita dapatkan melalui internet. Kayak buku itu banyak. Tapi masalahnya, apakah itu kita manfaatkan untuk meningkatkan kapasitas keilmuan kita, untuk meningkatkan keyakinan kita, untuk meningkatkan ibadah kita, untuk meningkatkan akhlak, adab, budi pekerti kita? Ternyata tidak. Semakin rusak. Kita ambil contoh saja. Apa yang kita baca dalam keseharian kita? Baca WA. Dan WA-nya apa? Kemudian baca berbagai informasi yang nggak jelas, seperti hadis yang sebelumnya. Kita harus meninggalkan hal-hal yang tidak jelas itu. Justru kita lakukan sekarang, sehingga kehidupan kita lebih banyak tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak ada artinya. Seperti juga tadi perkataan Abdullah ibnu Mas'ud pada hadis yang lalu, ya, bahwa nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang tidak menyibukkan diri untuk hal-hal yang positif. Karena kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang negatif. Berapa lama kita membaca berita-berita yang nggak jelas, yang kebanyakan provokasi, ya, menimbulkan polarisasi, perpecahan, kebencian, permusuhan, gitu kita baca tuh lewat media-media yang ada. Paling tidak nggak ada gunanya buat kita nonton. Berapa lama kita nonton YouTube? Dan yang ditonton juga apa? Ceramah-ceramah, nasihat-nasihat juga tidak. Ya. Kita baca. Bagus kalau kita dengan menggunakan media, aplikasi. Al-Quran kan ada dalam di HP kita. Kita baca, lebih banyak baca Quran atau lebih banyak yang lain? Itu problem kita sekarang. Tanpa kecuali dari mulai anak-anak, coba anak-anak kecil usia 1 tahun 2 tahun udah disibukkan dengan HP gadget. Tanpa kecuali orang dewasa, orang tua, lansia yang harusnya sudah lebih dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak nonton. Inilah peringatan dari Rasulullah SAW. Kalau Islam kita baik, ya harus kita tinggalkan hal-hal yang tidak berguna itu, tidak ada manfaatnya itu. Justru sekarang ya ada istilah yang mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Suami istri berdampingan tapi sibuk dengan membaca yang berkomunikasi dengan yang jauh. Ya, begitu. Itu masalah kita, problem kita sekarang ini. Sehingga tingkat produktivitas kita, kontribusi kita untuk apalagi masyarakat, bangsa, negara sangat kecil, minim. Kenapa? Kita lebih disibukkan dengan hal-hal yang tidak manfaat ini. Dalam bahasa yang lain, kita mengikuti propaganda program-program setan.
bima la ya'ni. Nah, jadi sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan kesempatan hidup ini. Waktu kita terbatas, kita nggak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap di saat dipanggil Allah sedang sujud, sedang baca Quran, sedang melayani warga masyarakat, sedang melakukan hal yang positif untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara, bukan melakukan hal yang tidak ada gunanya, apalagi kemudian menjurus kepada hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Rasul mengingatkan kita, kalau kita ingin menjadi muslim yang baik, maka manfaatkan sarana, fasilitas, waktu, kesempatan untuk hal-hal yang berguna dunia maupun akhirat, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat, bangsa dan negara. Mudah-mudahan hadis ini memberi motivasi, ya, menjadi pemicu buat kita untuk lebih produktif lagi, lebih banyak yang kita berikan untuk orang banyak, untuk masyarakat yang membutuhkan peran-peran kita di tengah-tengah masyarakat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.